Halo Sagittarius, selamat datang di channel Mariana Tarot Indonesia. Terima kasih banyak Sagittarius, kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Oke baik, ini adalah pembacaan asmaranya kamu dengan si dia untuk di rentang tanggal 7 hingga 14 bulan Agustus 2025. Sebelum Mari memulai ya, mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Sagittarius aja, dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting, diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik Aquarius, langsung saja Mari mulai. Ini dia, set. Ada energi dari The Fool di situ, berikut ada The Star, ada energi dari The Tower, kemudian ada Nine of Cups. Dan berikutnya ada energi dari Seven of Pentacles. Wow. Nah, di sini ada energinya Knight of Pentacles. Berikutnya ada Two of Wands. Kemudian di situ ada Four of Pentacles. Dan berikutnya di situ ada energi dari Five of Cups. Oke. Nah, jadi kalau melihat sebenarnya kamu sudah punya planning di sini ya. Namun planningnya kamu itu tuh Mari lihat masih lebih kayak cenderung mau kamu pending dulu lah gitu ya. Nah, memang ada pertimbangannya kamu di sini gitu ya. Kenapa planning itu tuh rencana ya. Kenapa rencananya kamu masih kamu simpen saja dulu, belum kamu eksekusi gitu ya. Itu pasti karena ada sebab musababnya gitu ya. Salah satunya sudah pasti adalah karena kamu kesian gitu ya melihat si seseorang ini. Gitu ya, kesian kamu. Misal ketika kamu menjalankan planning ini, ujung-ujungnya membuat dia merasa kecewa, merasa sedih, bisa bikin dia marah gitu ya. Karena apa yang mau kamu lakukan di sini tuh sesuatu yang jika kamu timbang-timbang dengan baik gitu ya, ini tuh kayak bisa aja bukan yang menjadi harapannya si dia gitu loh. Ini contoh aja. Sebenarnya kamu itu tuh, ini contoh ya. Contoh, kamunya ini tuh sebenarnya mau dimutasi ke kota yang berbeda gitu ya. Jadi kamu tahu dianya itu tuh nggak bisa LDRan. Nah, jadi walaupun perintah mutasinya itu tuh sudah keluar dari beberapa hari yang lalu atau beberapa minggu yang lalu, namun kamu belum menyampaikan kabar itu ya kepada si pasangannya kamu. Mungkin maksudnya kamu ditunggu aja lah dulu deket-deket tanggal harus berangkat, baru nanti kamu pelan-pelan mengabarkan kepada si dia gitu. Atau kamu punya planning bahwa kamu akan resign gitu ya dari tempat kalian berdua bekerja gitu ya. Kamu tahu kalau kamu resign pasti akan bikin sedih si pasangannya kamu gitu ya. Atau barangkali juga bisa nih kamunya itu tuh sebenarnya belum siap untuk menikah padahal dia sudah melamar kamu gitu ya. Nah, jadi di sini tuh pertimbangan kamu karena kamu belum siap secara mental, emosional, secara finansial dan seterusnya gitu ya. Jadi kamu tahu banget gitu loh bahwa momen dalam waktu deket bukanlah momen untuk melangsungkan pernikahan gitu ya. Tapi di sini tuh aku mau menyampaikan bagaimana kesiapannya aku kepada dia. Namun aku tunggu aja lah momen yang tepat gitu ya. Nengok-nengok mood dia dulu lah. Kapan moodnya dia kelihatan lebih stabil gitu ya. Baru nanti kamu mengungkapkan. Nah, kira-kiranya gitu. Ini semua yang Mari sampaikan adalah contoh-contoh saja ya. Nah, di sana. Gitu ya. Jadi kamu mau menjaga dulu lah kekondusifan hubungan kalian gitu ya. Kondisi dan keadaan yang lagi baik-baik saja antara kalian gitu. Jangan sempet kabar yang mau kamu sampaikan kepada si dia itu tuh ini ya merusak gitu ya, merusak suasana dan keadaan kalian yang kebetulan aja memang lagi baik-baik saja.
Jadi kamu nggak mau menjadi orang yang penyampai kabar buruk gitu ya. Nggak mau kamu mempertimbangkan betul tentang si pasangannya kamu ini, gitu loh ya. Jadi apapun yang mau kamu lakukan sudah kamu prediksi, seolah-olah kamu kayak sudah tahu banget gitu ya, bagaimana kira-kiranya respon dari si dia itu. Makanya kamu menunggu timing yang pas. Nah di sana ya. Atau mungkin kamu kayak janji gitu, mau ketemu sama dia tanggal sekian bulan sekian gitu kan, padahal kamu nggak bisa datang ke kotanya dia. Nah tapi kamu belum mau menyampaikan bahwa kamu mau pending waktu gitu ya, belum mau kamunya. Nah kira-kiranya di sana itu. Jadi kayak ada yang kamu simpen untuk di saat ini, jangan dulu diungkapkan ke si pasangannya kamu gitu ya, takut-takut ya merusak keadaan, merusak moodnya dia gitu ya kan. Jadi kamu tahu artinya bersabar gitu kan. Mengerti kapan harus ngomong, kapan harus diem, kapan harus bertindak, kapan harus tidak melakukan apa-apa gitu ya. Kamu tahu banget. Atau mungkin kamu mau menyampaikan kejujuran tertentu ya, entah kamu mau ungkapin bahwa kamu sebenarnya belum janda, kamu masih punya suami gitu ya, itu juga bisa. Bahwa kamu sudah punya tunangan yang dimana akhir tahun mau menikah gitu ya. Kamu tunda-tunda dulu untuk sementara ini menyampaikan kebenaran kepada si ayang bebeknya kamu gitu ya. Nunggu momentum tadi, timing yang tepat tadi. Nah di sana. Jadi kalau Mari lihat kamu bergerak dalam relationship ini tuh cukup berhati-hati ya. Kamu cukup tidak yang kayak pakai acara spontan aja gitu. Kamu nggak mau. Penuh dengan perhitungan ya dirimu ya. Mari lihat di sana. Bukan kamu sedang mau menipu dia, tidak jujur kepada dia. Hanya ya tadi karena pertimbangannya kamu, sehingga kejujuran, kebenaran, kabar yang tidak bisa ditolak ya, ini tuh disimpan dulu untuk menunggu waktu yang tepat. Nah kemudian kalau dilihat dari energi pasangannya kamu, kalau Mari nampak sesungguhnya hubungan kalian ini tuh mesra ya, harmonis ya, menyenangkan gitu ya untuk dijalani gitu kan. Hubungan kalian berdua ini tuh ya layaknya pacaran yang lagi demen-demen cintanya gitu ya. Yang lagi akrab-akrab mesranya gitu ya kan. Hubungan rumah tangga juga Mari lihat di sini ya sangat baik nih rumah tangganya kalian gitu. Sangat baik sekali, terutama menurut cara pandang si ayang bebeknya kamu. Gitu loh. Untuk di saat sekarang bisa-bisa ini adalah masa-masa terbaik gitu ya dalam hidupnya dia, atau minimal dalam dunia percintaannya dia. Itu loh. Jadi kalau Maria ini adalah orang yang sedang merayakan gitu ya, sedang merayakan kebahagiaannya dia menjadi pasangannya kamu. Di situ ya. Jini lagi berbunga-bunga gitu ya. Ini lagi jatuh cinta banget ini sama kamu gitu ya. Lagi kasmaran lah di situ. Jadi kayak honeymoon, ada merasa honeymoon dia ya untuk di saat ini dengan kamu gitu. Macam yang kayak dia nggak punya komplain apa-apa sama kamu, dia nggak merasa ada kekurangan, ada kesalahan. Rasanya sudah tepat gitu loh. Sudah tepat aja hubungan ini dia jalani gitu. Sudah sangat tepat. Kamu adalah orang yang dia tunjuk, orang yang dia pilih menjadi istrinya dia kah, suaminya dia kah, jika kalian sudah berumah tangga, atau ya tadi pacarnya dia ya, prianya dia atau wanitanya dia, udah sangat tepat gitu loh, udah sangat tepat dia rasa. Jadi Mari bilang ya beneran lagi kasmaran ini ya. Jadi kayak untuk beberapa saking dia bahagianya bersama dengan kamu, Mari lihat kayak seseorang ini tuh mengambil langkah besar ini ya dalam relationship kalian. Jadi kayak ada hal-hal yang dia korbankan demi kamu
demi relationship dengan dirimu. Ada ini hal-hal yang besar gitu loh ya. Misal ya, untuk beberapa kayak hal-hal yang bahkan dia anggap ini tuh tidak akan mungkin dia lakukan gitu. Misal dia memilih untuk menjual asetnya dia di kota sana untuk pindah ke kota kamu biar kalian tidak mengalami hubungan LDRan. Misal ini contoh-contoh ya, itu kan hal-hal yang besar ya. Di sana bisa aja dia tidak dapatkan restu hubungan kalian. Mau dia ini tuh biar aja dia dicoret dari kakak ya, dari kakak ibu bapaknya gitu ya. Karena dia sudah memilih kamu sebagai pasangan yang ternyata tidak direstui oleh keluarga, oleh orang tuanya dia. Itu contoh ya, yang Mari sampaikan ini tuh contoh. Dia bisa aja merombak gaya hidupnya dia gitu. Mengganti agamanya dia. Bisa nih Mari lihat ya. Pokoknya hal-hal besar lah. Nampaknya sedang dia lakukan di sini. Itu loh. Kayak orang gini ya. Dia itu tuh orang yang sadar dengan konsekuensi gitu. Mungkin ya memilih kamu artinya melepaskan beberapa hal yang selama ini dia anggap berharga, yang dia anggap penting gitu. Ya. Dia mau keluar dari zona nyamannya dia hanya demi untuk bisa bersama dengan kamu, membangun hubungan yang baik, hubungan yang langgeng gitu ya. Hubungan yang long term gitu ya dengan kamu. Sana bisa tuh. Ada juga yang karakter-karakter misalnya ya, ini kan ada tadi kata Mari kan perubahan karakter. Misalnya selama ini tuh dia playboy, playgirl gitu. Mau dia itu tuh mematahkan hati pasangan-pasangan dia yang lain ya. Hanya karena dia mau setia sama kamu gitu. Dan di sini dia tuh macam aku tobat jadi playboy. Enggak lagi dah gua jadi suhunya playgirl gitu ya. Gitu. Mau turun tahta dia ya. Enggak lagi jadi suhu playboy atau playgirl, biar aja jadi orang awam aja lah. Kayak gitu. Melewatkan kesempatan baik ya, tawaran-tawaran baik hanya gara-gara mempertimbangkan dirimu gitu nih. Jadi kalau Mari bilang ini tuh sih nggak main-main ya, si kawan ini ya, si ayang bebeknya kamu ini, dia ini nggak main-main. Itu loh. Jadi kayak udah seriusnya ini tuh tingkat dewa-dewi lah ini. Jadi ini pun ada beberapa Mari lihat macam ini adalah titik balik gitu ya. Dia merasa ini adalah titik balik dalam hidupnya dia. Gitulah. Titik baliknya ini tuh ya ketika bersama dengan kamu. Di sana. Dia mau jungkir balikkan dunianya dia hanya gara-gara ya melayakkan diri sebagai pasanganmu, ya, memastikan hubungan dengan kamu akan baik-baik saja, gitu ya, mengusahakan relationship kalian semakin bertumbuh dan berkembang, semakin kuat, nah seperti itu. Mungkin aja nih bisa dia ceraikan istrinya, dia ceraikan suaminya, karena hal besar yang dia lakukan. Ingat ya kata Mari tadi, dia tinggalkan istrinya, dia tinggalkan suaminya, gitu ya. Karena dia telah memilih kamu gitu. Macam kayak nggak ada keraguan setitik debu pun Mari lihat dari seseorang ini ya. Perihal harus memperjuangkan kamu dan dia. Nggak ada. Itu loh. Nggak ada dia timbang-timbang. Aduh kok gini ya, kok gitu ya. Nggak ada. Gitu. Karena dia mungkin kayak menganggap kamu itu tuh terlalu berharga. Sehingga hal-hal berharga yang lain menjadi tebusan. Gitu ya, menjadi tebusan karena dia memilih kamu. Ada harganya gitu loh kira-kiranya. Ada harga yang harus dia bayarkan karena dia memilih menjadi pasangannya kamu. Dan dia rasa oh ini worth it gitu loh. Ini worth it. Ini memang sangat amat pantas. Nah mungkin melihat pengorbanannya dia ya, membuat kamu akhirnya menunda-nunda tadi rencananya kamu, ya planningnya kamu. Gitu. Pokoknya ada ini langkahnya kamu yang mau kamu lakukan tapi belum kamu ungkapkan ke si yayang bebeknya kamu ini. Nah, mungkin itu tadi, aduh dia udah banyak banget nih habis-habisan sama aku, kok rasanya nggak tega ya, gitu.
Ntar aja lah, tunda aja lah, nanti aja lah. Nah, di sana nggak usah dulu diungkapkan apa sih maksudnya kamu, bagaimana sih tujuannya kamu, apa sih rencananya kamu, kejujuran apa sih yang mau kamu ungkapkan. Jadi kamu kayak tunda-tunda dulu. Nah, kamu lihat, oh dia lagi happy banget nih, kok rasanya nggak tega ya menghancurkan rasa happy-nya dia yang masih baru-baru ini gitu ya. Kok nggak sampai hati gitu loh ya, nggak sampai hati, mengacaukan indahnya hidup yang saat ini sedang dia alami dengan kamu gitu ya kan. Iya sih, kalau Mari bilang sih hebat banget ya kamunya ini tuh di matanya dia. Itu bahkan dia sampai mau berkorban seperti ini, keluar dari zona nyaman gitu ya, melakukan hal-hal yang tidak dia berani untuk lakukan selama ini gitu ya. Jadi kayak kamu itu tuh buster energinya dia itu ya, dan dia yakin banget gitu loh, walaupun dia mengorbankan ini dan itu hanya demi kamu, tapi dia yakin bahwa pengorbanan itu tuh adalah hal yang akan dia dapat ganjarannya gitu ya. Tentu saja ya ganjarannya dia ya lebih baik lah gitu ya. Jadi misalnya gini, dia merasa, dia sadar bahwa dia harus mengorbankan satu hal, tapi dia juga mendapatkan satu hal baru lagi dengan pilihannya dia sama kamu gitu loh ya. Di sana itu, jadi tidak sayang katanya, tidak sayang, bukan satu hal yang konyol gitu. Karena dia optimis tentang masa depannya kalian, optimis banget. Jadi kayak oke, ini contoh, nggak apa-apa lah aku ceraikan suamiku, aku ceraikan istrinya aku. Ini contoh ya. Sebab kalau aku bersama Sagittarius, Sagittarius juga cinta kok sama aku, sayang kok sama aku. Aku bakal bisa membangun rumah tangga yang lebih baik lagi dengan Sagittarius ini gitu loh. Di sana ya, dia tinggalkan istrinya misalnya, dia tinggalkan anaknya misalnya ya, hanya demi kamu. Jadi tajuk dari pembacaan kita kali ini adalah pembuktian ya. Pembuktian perjuangan dari si pasangannya kamu demi memilih dirimu, demi mempertahankan hubungan sama kamu gitu. Dan kamu orang yang cukup menghargai ya. Kamu orang cukup menghargai apa-apa yang sudah dia lakukan ke kamu, sehingga kamu cukup berhati-hati di sini gitu ya. Kamu tidak bertingkah laku yang sembarangan di sini gitu ya. Karena kamu tidak mau mencederai kebahagiaannya dia saat sekarang, tidak mau mencederai kepercayaannya dia sama kamu, itu juga bisa ya. Di sana. Oke, baik ya. Sagittarius, dalam bacaan kita kali ini hadir energi dari Aquarius, ada Taurus, berikut Capricorn, Leo di sini, Aries hadir, kemudian ada energi dari Scorpio, Virgo, kemudian Aries, Pisces hadir untuk menutup bacaan kita kali ini. Itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami, dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.